Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naiscin Cecilia Mupasa dengan NIM 190005059 dari kelompok 10 kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tugas RPP yang telah kelompok kami buat untuk tugas mata kuliah pengembangan dan praktik pembelajaran IPS SD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Ibu harap semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, hari ini kita akan mempelajari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1. Nah, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar, akan lebih baiknya lagi bila kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa, jadwal hari ini yang memimpin doa itu Mbak Dewi. Coba Mbak Dewi, ayo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, terima kasih ya Mbak Dewi. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita ikuti dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, kita lakukan presensi terlebih dahulu ya. Ibu sudah mengirimkan link presensi di grup WhatsApp. Nah, nanti kalian klik link itu, kemudian presensi. Nah, sambil menunggu, Ibu cek satu-satu dulu ya yang sudah hadir di sini. Oke, baik. Sepertinya semua sudah masuk ya. Sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Nah, kalau begitu, untuk mengikuti pembelajaran, pastikan kalian semua dalam posisi yang baik di meja dan memperhatikan dengan baik ya. Nah, jadi pembelajaran kali ini tuh ada bahasa, IPA, dan IPS. Kemudian kita akan membahas pembelajaran ke-1. Oke, jadi di sini ada 3 gambar ya. Nah, kalian tahu nggak sih tumbuhan yang ada di sekitar kita? Contohnya apa? Yang ada di sekitar kita ini, yang tiap hari kita konsumsi. Ayo, ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Iya, Mbak Dewi, apa? Nasi. Nasi. Iya, benar. Selain nasi, ini ada apa lagi, yo? Saya, Ibu. Oke, Enggar. Apa, Enggar? Tanaman padi, Bu. Tanaman padi. Iya, benar. Hasil dari tanaman padi itu kan nasi kan? Nah, selain itu ada apa lagi, yo? Ini ada 2 gambar lagi. Yang kedua apa ini? Iya, Maulina, silakan. Tanaman sagu. Iya, benar. Pohon sagu. Iya, benar-benar pinter. Lalu yang terakhir ini apa ini? Yang kuning-kuning ini? Ada yang tahu nggak? Jagung, Bu. Tanaman jagung. Ya, benar, Enggar 100 buat Enggar. Nah, jadi kan padi ini menghasilkan nasi yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok kan. Nah, selain nasi, ada juga sagu dan jagung yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok pengganti nasi tadi. Nah, Ibu agak tertarik nih dengan jagung ini. Kira-kira bagaimana sih jagung itu berkembang biak? Ada yang tahu nggak? Nah, bagaimana sih jagung itu berkembang biak? Jadi, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Baik, slide berikutnya. Nah, jadi anak-anak kita simak dulu ya video berikut ini tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Oke? Nah, ini ya gambar jagung. Kemudian slide berikutnya. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak bagaimana proses perkembangbiakan generatif itu? Ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau begitu Mbak Dewi tolong bacakan dong ini proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Baik, Bu. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan.
Pertama, perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala puting. Jika setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala puting, sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga bakal biji. Jadi berkembang biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Sudah selesai, Bu. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi serbuk sari dan sel telur bersatu, kemudian terjadilah pembuahan yang menghasilkan zigot. Nah, zigot tadi berkembang menjadi lembaga, buah, dan biji, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, baik, slide berikutnya. Nah, ini bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Nah, perhatikan jenis bunga-bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Nah, di sini terdapat 2 gambar bunga ya. Yang warna merah ini, ada yang tahu nggak bunga apa? Ya Bu, bunga sepatu. Bener, pintar Maulina. Kemudian yang warna putih ini apa namanya? Ada yang tahu? Bunga kamboja, Bu. Iya, benar, pintar Enggar. Jadi, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Nah, bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Kemudian di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional dari negara tersebut. Lalu perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping ini yang warna putih ini ya. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campah atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Lalu slide berikutnya. Nah, untuk pembahasan materi berikutnya itu kita akan belajar materi IPS ya anak-anak tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Mbak Enggar, tolong dong dibacakan yang ada di layar ini. Baik, Bu. Karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budaya yang sama. Kawasan Asia Tenggara sangat strategis sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sepakat bekerja sama dan membentuk organisasi regional, yaitu ASEAN. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi negara-negara ASEAN itu ada berapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Oke, baik. Jadi negara ASEAN itu ada 10 ya. Ada Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Baik, slide berikutnya. Nah, jadi ASEAN itu menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Nah, kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga kan? Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Oke, baik, slide berikutnya. Nah, tolong dong, ini Mbak Maulina tolong dibacakan yang ada di layar ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand,
Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik, Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Nanad Koman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Karena kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini, ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kedua, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Ketiga, Vietnam bergabung. Halo, Mbak Maulina. Ini Mbak Maulinanya terputus ya? Jaringannya jelek. Iya, Ibu, mungkin terkendala sinyal. Oke, kalau gitu Mbak Enggar bisa tolong lanjutkan tidak? Baik, Ibu. Saya lanjutkan bacaan dari Mbak Maulina, yaitu yang ketiga, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang keempat ada Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir ada Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Sudah, Ibu? Iya, terima kasih Mbak Enggar. Nah, jadi negara ASEAN tadi ada berapa jumlahnya? 10. Betul, pinter. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini ya, jadi negara-negara ASEAN tadi memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, misalkan di Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi laut. Kemudian terdapat juga flora nasionalnya melati, anggrek, rembulan, dan Rafflesia arnoldi. Begitu juga dengan Thailand yang dijuluki sebagai negara gajah putih, negeri 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Lalu terdapat juga flora nasionalnya yaitu Ratchathani. Nah, sama seperti kedua negara tadi, 8 negara ASEAN lainnya juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, baik, slide berikutnya. Nah, baik. Kemudian di sini kita akan bahas daratan di ASEAN. Nah, kondisi geografis ASEAN. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Nah, ada yang tahu tidak di perairan mana saja letaknya? Saya, Bu. Oke, Mbak Dewi silahkan. Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Iya, lalu? Kedua, kedua Laut Cina Selatan. Ketiga, di utara 3 Samudra Pasifik di timur. Oke, baik, pinter. Terima kasih Mbak Dewi. Kemudian, wilayah Asia Tenggara tadi dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, baik, slide berikutnya. Oke, ternyata materi kita sudah habis ya. Nah, anak-anak, nanti Ibu akan membagikan link LKPD untuk kalian isi ya. Nah, karena pembahasan kita hari ini sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah habis, Ibu akhiri. Sekian dari Ibu. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih semuanya. Ibu tutup dulu ya mic-nya. Sampai bertemu di kelas berikutnya.